Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami senang berjumpa dengan Anda kembali, meskipun dari rumah masing-masing kita boleh beribadah kepada Tuhan di hari ini. Hari Minggu, hari yang diberkati oleh Tuhan, kita punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Doa kami, Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan sehat, kita semua patut bersyukur karena kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita menghadap hadirat Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Kita percaya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian berkat dan anugerah dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita tinggikan namanya, karena Dia Allah yang besar. Mari kita tinggikan namanya. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi.
Bapa di surga, saat ini kami datang untuk menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang dahsyat dan mulia. Kami bersyukur atas seluruh karya-Mu atas hidup kami. Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur akan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang-kadang kami masih mendukakan hati-Mu. Layakkan kami, tolong kami untuk semakin berubah karena Roh-Mu yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami khususkan, kami mau beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau belajar dari firman-Mu. Hadirlah di tempat kami beribadah saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami awali ibadah kami ini. Amin. Mari jemaat sekalian, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Di tengah situasi yang tidak baik, di mana pandemi masih begitu banyak, begitu meluas sampai ke tempat kita, kita tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, kita tidak akan takut melewati hidup kita, jalan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia berjanji akan selalu memelihara kita, memegang tangan kita dengan kasih. Bahkan sampai ke surga mulia, kita selalu dipimpinnya. Oleh karena itu, marilah kita setia, berkomitmen, minta Tuhan selalu memimpin hidup kita. Tuhan yang akan pimpin jalan kita. Jalanku tiada yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan, apapun yang menimpaku, Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia, Ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Kita akan minta Dia yang pimpin setiap hidup kita, setiap jalan kita dengan kasih-Nya yang melimpah, bahkan sampai ke surga yang mulia. Mari kita setia mengiring Tuhan. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpah-Nya, di bawah-Nya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa.
mari kita membaca sebagian dari firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Pembacaan hari ini terambil dari Mazmur pasal 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas perbuatan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Bersama-sama, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah situasi yang tadi saya sebut tidak baik ini, Dia punya rancangan yang terbaik buat kita. Hal-hal yang tidak mungkin buat kita, mungkin bagi Dia. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Hanya Dialah jawaban hidup kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya.
kasih Tuhan, Engkau punya rancangan yang terbaik buat kami. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih karena hari-hari yang kami lalui itu adalah anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk segala sesuatu yang kami boleh rasakan. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan Engkau mati bangkit bagi kami, sehingga kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami pengertian yang daripada Engkau, supaya kami boleh memahami, mengerti, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menyatakan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, beri hikmat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita buka Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ayat yang cukup kita kenal, ayat yang kita sering dengar. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita simak baik-baik. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari yang kita lalui masih di dalam pandemi. Tapi saya tetap mendorong kita berdoa bagi bangsa dan negara kita dan juga bagi dunia, agar wabah ini bisa segera ditangani dengan tuntas. Dan saya juga mendorong kita semua untuk bisa ambil bagian dalam hal-hal yang mungkin orang lain tidak lihat, namun tanpa disadari bisa memberikan dampak atau pengaruh, yaitu banyak melalui doa, support, dan sebagainya yang bisa Anda berikan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Bahkan mungkin bagi gereja Tuhan, bagi banyak orang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah baca tadi Roma 12 ayat 2. Hari ini saya mau ajak kita belajar tentang satu hal, yaitu tentang perubahan. Saudara yang dikasih Tuhan, bicara soal perubahan, kalau kita perhatikan lebih dari 3 bulan wabah COVID-19 melanda Indonesia, ya. Ketika saya memperhatikan situasi yang kita alami selama 3 bulan ini, 3 bulan lebih, saya notice gitu ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi secara singkat hanya dalam waktu 3 bulan saudara, ya. Banyak perubahan yang kita terjadi. Dan wabah ini membawa kita kepada situasi yang sama sekali lain dari sebelum pandemi itu terjadi. Nah saudara, banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, baik secara sosial maupun komunitas maupun secara pribadi gitu ya. Misalnya saudara, cara kita masuk ke toko. Kalau dulu mau masuk ke toko ya masuk aja, nggak mikir macam-macam. Sekarang kalau mau masuk ke toko mikir bukanya bagaimana. Ya kan, mau buka pakai kaki, mau buka pakai siku, semuanya kita mikir gitu ya. Kalau dulu mau masuk aja, ya. Lalu mau masuk ke rumah makan juga demikian. Kita lihat dulu itu rumah makan ada orang atau enggak. Makin sepi makin bagus. Kalau dulu kita cari yang rame, saudara. Ya, semua berubah. Lalu apa lagi, saudara? Mau masuk ke pasar pun demikian. Cuci tangan dulu, ya. Enggak boleh pegang apa-apa. Semuanya berubah. Dulu kita mana peduli, dulu kita mana mikir hal-hal seperti itu. Apalagi cuci tangan, paling-paling kalau mau makan kita cuci tangan. Sekarang mau ngapa-ngapain cuci tangan dulu, habis ngapa-ngapain cuci tangan lagi. Nah saudara, bahkan kita setiap saat kita bawa hand sanitizer kemana-mana, ya, sampai ke WC pun kita bawa. Nah saudara kasih Tuhan, ini perubahan yang terjadi. Ya, sikap kita bertemu dengan orang pun mengalami perubahan. Dulu kita ketemu teman, hai, sok kenal, sok deket. Yang enggak kenal pun kita sok kenal, sok deket. Sekarang yang kenal pun kita jadi jaga jarak, saudara. Begitu ketemu, jaga jarak ya, jaga jarak. Ya. Semua saudara berubah. Ya, ibadah di gereja pun berubah. Dari offline berubah jadi online. Ya, yang dari tatap muka menjadi live streaming.
Dari tatap muka jadi tatap TV, tatap handphone, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang enggak pernah berurusan dengan dunia digital, tiba-tiba harus terpaksa berurusan dengan dunia digital. Khususnya gereja-gereja, saudara. Yang tadinya enggak pernah mikir bahwa kita harus upload video ke YouTube supaya bisa disaksikan orang lain melalui streaming online. Tapi kita harus memikirkan sekarang. Saudara, perubahan-perubahan ini memberikan dampak tertentu bagi banyak orang, bagi gereja Tuhan, saudara. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dalam situasi seperti ini ternyata ada orang yang tidak mau berubah, saudara? Kira-kira apa yang akan terjadi? Jelas ya, dia akan kesulitan. Dia tidak bisa menyesuaikan dengan hal seperti ini, maka dia akan alami banyak kesusahan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam derajat tertentu, saudara, status quo bisa saja membawa kita kepada keadaan yang tidak menyenangkan dalam situasi pandemi seperti ini. Misalnya, tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak, sedangkan situasi yang kita hadapi memaksa kita harus seperti itu. Saudara, tetap di belahan dunia lain ada orang yang sama sekali nggak mau pakai masker. Ya, dengan anggapan itu himbauan atau perintah memakai masker itu menjadi sebuah perintah yang dianggap merenggut kebebasan seseorang untuk bernafas. Tapi saudara, kalau kita tidak mau berubah, membiasakan diri pakai masker, maka kita akan gampang terkena virus ini. Saudara, saya juga belajar untuk membiasakan diri memakai masker. Saya tidak suka pakai masker sebenarnya karena nggak nyaman, nafas susah, ya bahkan hidung bisa gatel. Tapi mau tidak mau, saudara, kondisi yang berlaku memaksa kita harus berubah. Nah, saudara, inilah sekilas tentang perubahan yang bisa saya rasa nanti bisa mendorong kita untuk bisa lebih gampang memahami kebenaran firman Tuhan. Saudara, perubahan itu pasti terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan, saudara. Ya, hal yang permanen dan pasti di dalam hidup ini adalah hidup selalu berubah. Perubahan selalu terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada hal yang sifatnya tidak berubah, saudara. Jadi secara sederhana, perubahan adalah sesuatu yang akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lihat anak kita berubah. Kita lihat semakin lama sifat orang pun bisa berubah. Nah, saudara, demikian juga dengan kondisi kerohanian kita. Bagaimana kondisi rohani kita? Adakah hidup kerohanian kita juga mengalami perubahan? Dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Dari yang buruk menjadi sesuatu yang kelihatannya lebih bagus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada kata berubah, saudara. Kita dituntut untuk berubah di dalam hidup kita. Kita tidak lagi sama. Oh, ada orang yang bilang, oh ya, Kristus kan sama dulu, sekarang dan selamanya. Oh, kalau gitu saya juga, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang percaya menuntut perubahan terjadi di dalam hidup kita, saudara. Nah, hari ini saya ingin ajak kita lihat kebenaran firman Tuhan, apa yang bisa menjadi rema, menjadi firman Tuhan yang hidup bagi kita pada hari ini. Yang pertama, saudara, kita lihat frase yang pertama dari ayat ini. Ayat ini mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ketika kita membaca kalimat ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, kita melihat paling tidak ada dua masa waktu yang terkandung di dalamnya. Apalagi kalau kita membaca di dalam pasal 11 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Saudara, ayat 30 dengan jelas mengatakan ada dua keterangan waktu di situ. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat, tapi sekarang beroleh kemurahan. Beroleh kemurahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dahulu, ada sekarang, saudara. Ada dahulu, ada sekarang. Dulu kita adalah orang yang serupa dengan dunia ini. Tetapi sekarang jangan lagi serupa dengan dunia. Ini yang mau Roma 12 ayat 2 katakan. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Artinya kehidupan kita sudah berbeda, saudara.
Dulu sebelum kita terima Tuhan Yesus, kehidupan kita adalah kehidupan yang duniawi, kehidupan yang sangat jauh dari Tuhan. Kehidupan yang tidak mengenal nilai-nilai kebenaran. Setelah kita terima Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran yang harus kita hidupi, saudara. Mengapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Karena Kristus tidaklah serupa dengan dunia ini. Saudara, kalau saudara baca kitab Injil, saudara baca perjalanan hidup Yesus, saudara akan temukan nilai-nilai yang Yesus ajarkan. Itu adalah nilai-nilai yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Saudara, nilai-nilai Kristus berbeda dengan dunia ini. Kita sudah menerima Kristus. Kewargaan kita bukan lagi kewargaan dunia, tapi kewargaan sorga. Cara hidup kita adalah cara hidup orang-orang kerajaan sorga. Saudara, orang yang hidup di dalam kerajaan, hidup di dalam istana, gaya hidupnya beda dengan orang yang hidup di luar istana. Orang yang hidup di luar istana, mereka bisa lebih bebas. Mereka bisa lebih sembarangan, saudara. Mereka tidak diatur. Tapi ketika di dalam istana, warga kerajaan, mereka punya nilai-nilai yang harus mereka tidak bisa lagi seperti orang-orang sembarangan hidupnya, saudara. Saudara, kita sudah dikuduskan, yang artinya kita dipisahkan dari dunia ini. Kita tidak sama dengan dunia ini, saudara. Ada satu perumpamaan yang bagus, saudara. Kalau saudara lihat ikan di laut, saudara, air laut itu asin. Tapi kalau saudara makan ikan laut, ya, saudara, ikan laut itu hidupnya di air laut yang asin. Tapi rasanya asin enggak? Rasanya tidak asin. Kita seharusnya seperti demikian, saudara. Kita hidup di dalam dunia, tapi kita tidak dipengaruhi oleh dunia. Dunia tidak mempengaruhi kita, karena kita bukanlah warga dunia. Kita warga kerajaan sorga. Yang mempengaruhi kita adalah nilai-nilai kerajaan sorga. Itulah yang hendaknya menjadi cara berpikir kita, menjadi nilai-nilai pikir kita, tindakan kita. Itulah, saudara, artinya janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu yang kedua, saudara, disambung dengan frase tetapi, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah yang dipakai di dalam ayat ini adalah kata metamorfo, saudara. Saudara mungkin pernah dengar metamorfosis, ya. Saudara, metamorfosis itu adalah sebuah proses perubahan dari ulat lalu menjadi kepompong dan kemudian menjadi seekor kupu-kupu sempurna, saudara. Dari yang ulat yang menjijikkan, ya, biasanya kalau perempuan-perempuan, ya, kalau dikasih ulat tuh pasti geli gitu, ya. Tapi ketika dia sempurna melalui proses metamorfosis itu, dia berubah menjadi ulat, dari ulat yang jelek menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, secara sederhana, saudara, kalimat berubahlah oleh pembaharuan budimu itu menolong kita, mengajar kita bahwa kita harus diubah pemikiran kita, cara pandang kita dari nilai-nilai manusia yang lama menjadi manusia baru yang memiliki pikiran dan hati Kristus. Pembaharuan pikiran kita, budi kita berubah. Nah, saudara, itulah metamorfo, saudara. Transformasi, hidup yang diubahkan oleh Kristus. Hidup yang tidak lagi sama. Ini yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga, saudara. Frase yang ketiga di dalam ayat ini dimulai dengan kata sehingga. Apa artinya sehingga? Sehingga ini menunjukkan hasil, outcome, ya. Hasilnya apa? Ketika kita sudah tidak serupa dengan dunia ini, kita tahu bahwa kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita tahu bahwa kita berubah, kita harus sudah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga ini menunjukkan hasilnya, yaitu kehidupan kita selaras dengan Allah dan berkenan kepada Tuhan. Karena kita tahu kehendak Allah. Saudara, orang-orang yang sudah diubahkan, orang-orang yang tidak lagi sama dengan dunia ini,
adalah orang-orang yang mampu mengenal dan mengenali kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang dia tahu, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya dia tahu, saudara. Ini orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan, kehendak Tuhan sebagai kompas, sebagai tolak ukur di dalam hidup dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pelajaran buat kita pada hari ini? Ada beberapa hal yang saya ingin sharingkan bagi kita, saudara. Yang pertama, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang sama sekali berbeda dengan hidup sebelum dalam Kristus. Saudara, saya ajak kita untuk merenungkan apa yang menjadi hidup saya dulu sebelum saya mengenal Kristus, dan apa yang menjadi hidup saya setelah mengenal Kristus. Hidup kita tidak lagi sama dengan dulu. Ketika kita terima Kristus, ini menjadi awal perjalanan rohani kita. Namun tidak sampai di situ saja. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang sudah dibaharui dan terus dibaharui. Terus mengalami perubahan, semakin lama semakin baik. Ada progres, saudara. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, hidup kita harus periksa. Bagaimana? Apakah dulu saya sampai pada level A, level 1, sekarang saya sudah sampai di level 2 dan terus naik. Ada progres yang harus kita alami. Ada pembaharuan yang terus menerus, tidak berhenti sampai pada satu titik, tapi terus menerus mengalami pembaharuan, saudara. Saudara, hidup kita terus mengalami pembaharuan sampai kita mencapai kesempurnaan kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bicara tentang perubahan hari ini, perubahan yang sebenarnya yang awal itu harus dimulai dari kita terlebih dahulu. Perubahan itu harus dimulai dari dalam diri kita. Ini yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, hidup kita sebagai orang percaya tidak hanya diubahkan, tetapi lebih dalam daripada itu. Anda dan saya diubahkan Tuhan untuk mengubahkan, saudara. Kita adalah agen-agen perubahan yang Tuhan mau pakai untuk mengubahkan dunia ini, saudara. Supaya dunia ini mengenal Tuhan. Sehingga ada rasa yang baru yang dialami oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika mereka berada dekat kita, mereka sungguh-sungguh mengenal rasa yang berbeda. Dan mereka melihat kita sebagai wakil daripada Kristus. Dan kita dipakai Tuhan untuk bisa mengenalkan Tuhan kepada mereka. Saudara, Anda dan saya dipanggil untuk berdampak, saudara. Kalau saudara lihat di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 15, saudara akan lihat di situ semua kehidupan kita membantu orang-orang kudus. Usahakan dirimu memberi tumpangan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, jangan mengutuk, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Saudara, Anda dan saya ada untuk memberkati banyak orang. Anda dan saya diubahkan untuk bisa memberikan dampak kepada orang lain, saudara. Tuhan mau ketika kita hidup kita yang diubahkan juga membuat orang lain mengalami perubahan yang dikerjakan Kristus di dalam diri mereka. Amin, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, mari hidup kita juga mengalami perubahan di dalam Kristus. Saudara, saya tidak tahu berapa lama Anda sudah mengenal Kristus. Tapi biarkan Kristus melawat engkau. Biarkan dia mengubah hidupmu, membaharui hidupmu. Sehingga kita semakin lama, kita tidak lagi serupa dengan dunia ini, tapi semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan biarkan hidup kita dipakai Tuhan untuk mengubahkan orang-orang lain. Sehingga mereka juga boleh merasakan Kristus yang melalui diri kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk mengalami Tuhan lebih dalam. Hidup kita lebih dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah pengubah. Terima kasih Kau sudah mengubahkan hidup kami, membawa kami dari maut kepada hidup yang kekal. Tuhan, pakai kami, ubahkan hidup kami terus menerus, supaya kami juga sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk bisa menjadi alat untuk membawa orang lain kepada keselamatan, menjadi agen-agen perubahan yang membawa orang lain kepada perubahan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang sudah menyaksikan tayangan ini, mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka ya Bapa.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita akan nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan biarlah damai sejahtera dari kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus serta Roh Kudus kiranya menghiburkan dan memberikan berkat kepada engkau mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.